Venezuela merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan yang dimana dalam perekonomiannya sangat bergantung pada sektor minyak. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 1913 telah ditemukan sumber minyak yang menjadikan Venezuela menjadi salah satu negara dengan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Namun pada tahun 2014 terjadi inflasi dan resesi ekonomi sehingga menyebabkan krisis ekonomi di Venezuela. Dan hal tersebut disinyalir sebagai akibat dari pemerintahannya yang nggak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya. Sehingga banyak sekali warga Venezuela yang bermigrasi ke negara tetangga seperti Peru, Chili, Brazil, Costa Rica, dan salah satu negara yang menjadi tujuan utama mereka yaitu Kolombia. Kolombia dikenal sebagai negara yang sistem perekonomiannya baik dan stabil. Selain itu, Kolombia juga merupakan salah satu negara yang penghasil minyak terbesar keempat di Amerika Latin. Kemudian, Kolombia juga telah meratifikasi protokol pengungsi pada sejak tahun 1967, sehingga hal tersebut dijadikan alasan utama warga Venezuela untuk mengungsi ke sana. Dan puncaknya itu terjadi pada tahun 2018 di mana banyak sekali warga Venezuela yang mengungsi ke sana dan berbondong-bondong memenuhi perbatasan Kolombia. Namun yang menjadi masalah adalah ternyata kondisi perbatasan di Kolombia itu banyak sekali keterbatasan akses seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga pemerintah Kolombia merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatasi hal tersebut. Dan akhirnya pemerintah Kolombia membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi para pengungsi Venezuela yang datang ke negaranya. Dalam keterlibatan Kolombia pada krisis di Venezuela, nampaknya ada banyak faktor yang bisa disebutkan dalam hal ini. Salah satunya ialah kekuatan aktor. Kekuatan aktor ini menjadi landasan Kolombia untuk menangani krisis di Venezuela. Kekuatan aktor yang dimiliki oleh Kolombia salah satunya adalah aspek ekonomi. Kolombia sendiri seperti kita ketahui bahwa ia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di daerah Amerika Latin, yang mana ia mencapai posisi keempat dalam ekonomi terbesar di Amerika Latin. Dengan PDB sebesar 334 miliar, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1% pada tahun kemarin, yang merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia pada tahun kemarin. Hal ini dibuktikan dengan jumlah devisa negara yang mereka miliki sebesar 67 miliar dolar Amerika Serikat, yang diprediksi cukup untuk membiayai para pengungsi yang datang ke Kolombia. Selain itu, tingkat inflasi menandakan bahwa Kolombia ini terbilang cukup rendah secara inflasi, yaitu sebesar 9,8% pada tahun 2002, yang mana hal ini menandakan bahwa harga barang pokok dapat dibeli dengan harga terjangkau dan harga yang stabil. Dan Kolombia juga memiliki tingkat pengangguran yang sedikit atau kecil sebesar 12%, yang tergolong cukup rendah. Kolombia dalam hal ini dapat memanfaatkan pengungsi-pengungsi tersebut untuk menjadi para pekerja di daerah tersebut. Yang ketiga adalah penjelasan model rasional aktor. Model rasional aktor adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis aktor rasional seperti negara. Konsep tersebut berasumsi bahwa setiap aktor rasional akan bertindak berdasarkan informasi yang akurat demi memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Dalam implementasinya, model rasional aktor menerapkan tabel yang di dalamnya ada kolom alternatif, benefit, cost, dan conclusion. Model ini adalah sebuah sistem yang dapat memetakan secara mudah dan akurat untuk memberikan tindakan sementara suatu aktor. Benefit dan cost secara otomatis berguna untuk memunculkan perhitungan keuntungan dan kerugian jika negara mengambil tindakan tersebut. Conclusion berisi mengenai cara merealisasikan kebijakan tersebut secara terperinci. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Kolombia dalam krisis Venezuela dapat dijelaskan melalui 3 cara di atas. Menurut realisme, Kolombia adalah aktor rasional yang memiliki kepentingan nasional untuk menancapkan ideologinya, yaitu liberal kapitalis di Venezuela, dan mengakselerasi penyelesaian krisis tersebut agar tidak merembet ke kawasan
atau ke negara lainnya. Angka ini tentunya sesuai dengan definisi rasional aktor yang menegaskan bahwa negara bertindak sesuai pertimbangan rasional. Pada pembentukan kebijakan, negara memakai sistem model rasional aktor yang mana sistem ini memudahkan pemetaan kebijakan dengan benefit dan cost-nya masing-masing. Yang ketiga adalah penjelasan model rasional aktor. Model rasional aktor adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis aktor rasional seperti negara. Konsep tersebut berasumsi bahwa setiap aktor rasional akan bertindak berdasarkan informasi yang akurat demi memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Dalam implementasinya, model rasional aktor menerapkan tabel yang di dalamnya ada kolom alternatif, benefit, cost, dan conclusion. Model ini adalah sebuah sistem yang dapat memetakan secara mudah dan akurat untuk memberikan tindakan sementara suatu aktor. Benefit dan cost secara otomatis berguna untuk memunculkan perhitungan keuntungan dan kerugian jika negara mengambil tindakan tersebut. Conclusion berisi mengenai cara merealisasikan kebijakan tersebut secara terperinci. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Kolombia dalam krisis Venezuela dapat dijelaskan melalui 3 cara di atas. Menurut realisme, Kolombia adalah aktor rasional yang memiliki kepentingan nasional untuk menancapkan ideologinya, yaitu liberal kapitalis di Venezuela, dan mengakselerasi penyelesaian krisis tersebut agar tidak merembet ke kawasan atau ke negara lainnya. Angka ini tentunya sesuai dengan definisi rasional aktor yang menegaskan bahwa negara bertindak sesuai pertimbangan rasional. Pada pembentukan kebijakan, negara memakai sistem model rasional aktor yang mana sistem ini memudahkan pemetaan kebijakan dengan benefit dan cost-nya masing-masing. Yang pertama adalah penjelasan realisme. Rasional aktor model adalah suatu konsep yang mana konsep tersebut menganalisis perilaku aktor rasional yang dalam ini adalah negara. Konsep tersebut berasumsi bahwa setiap aktor rasional akan bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Dalam penjelasan realisme yang mana aktor berfokus pada kepentingan nasional sebuah negara, teori ini mengasumsikan bahwa negara adalah aktor rasional yang bersaing untuk kekuasaan. Dalam hal ini pembahasan akan mengerucut pada keterlibatan Kolombia dalam krisis di Venezuela. Dalam implementasinya, kepentingan nasional Kolombia ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan. Masalah utama Kolombia sebenarnya adalah pada ideologi yang berbeda. Kolombia yang cenderung liberal kapitalis, yang mana dalam hal ini adalah pro-nya ke AS atau Amerika Serikat. Dan Venezuela yang sosialis cenderung anti terhadap Amerika Serikat. Tentunya hal ini menjadi indikasi rasional Kolombia untuk segera menancapkan ideologinya di negara Venezuela. Pada akhirnya perbedaan cara pandang kedua negara ini pun menghasilkan output yang berbeda dalam mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Krisis tersebut juga telah menyebabkan ketidakstabilan politik yang ada di kawasan Amerika Latin, yang mana tidak mustahil jika krisis ini menular ke wilayah-wilayah lain selain Kolombia ataupun Venezuela. Berdasarkan aspek tersebut, secara rasional Kolombia memiliki kepentingan nasional untuk mempercepat penyelesaiannya dalam krisis di Venezuela. Sedangkan dalam aspek ekonomi, krisis Venezuela telah menyebabkan migrasi secara besar-besaran ke negara Kolombia, yang mana hal ini dapat menimbulkan beban ekonomi bagi negara Kolombia atau negara penerima pengungsi lainnya. Yang kedua adalah penjelasan konsep rasional aktor. Rasional aktor adalah suatu teori dalam ilmu hubungan internasional yang berasumsi bahwa aktor rasional seperti negara bertindak dan bergerak sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Teori ini memiliki beberapa asumsi dasar seperti tujuan kepentingan yang jelas dan konsisten. Sebab dari tujuan tersebut, negara bisa memetakan hal apa saja yang sebenarnya ingin didapatkan dari suatu kepentingan. Dan sesuai dengan asumsi tersebut, maka aktor rasional dapat konsisten mencapai tujuan tersebut. Asumsi lainnya adalah aktor rasional memiliki informasi yang lengkap dan akurat. Karena dalam implementasinya, aktor rasional harus mampu memproses informasi tersebut kemudian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang rasional dan optimal. Berdasarkan asumsi tersebut juga, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku rasional aktor dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Di antaranya ialah kepentingan nasional, persepsi, dan rasionalitas. Dalam suatu kepentingan nasional, aktor rasional tentunya
harus bertindak untuk mengoptimalkan kepentingan mereka terhadap suatu hal. Aktor rasional juga bertindak berdasarkan persepsi mereka terhadap dunia internasional. Rasionalitas sebuah negara ditunjukkan ketika mereka menghadapi sebuah pilihan sulit, yang dimana aktor rasional seperti negara harus mampu bertindak secara rasional demi mengoptimalkan keuntungan maupun kerugian mereka. Oke, di sini aku akan menjelaskan terkait kebijakan yang diambil oleh Kolombia mengenai kasus para migran Venezuela. Oke, kebijakan yang pertama adalah kebijakan do nothing. Kebijakan do nothing berarti tidak memberikan dukungan yang signifikan kepada migran Venezuela dan tidak mengambil tindakan yang proaktif untuk menangani masalah tersebut. Dengan tidak mengambil tindakan yang proaktif terhadap migrasi Venezuela, Kolombia mendapat keuntungan seperti mengurangi tekanan fiskal dan peningkatan kesempatan kerja lokal. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan beberapa resiko seperti memungkinkan terjadinya krisis di Kolombia dan tidak terurusnya para pengungsi dari Venezuela. Dan kebijakan yang ketiga adalah pemberlakuan kartu mobilitas perbatasan sebagai fasilitas migrasi ke Kolombia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah warga Venezuela masuk ke Kolombia melalui jalan setapak yang tidak diatur dan ilegal yang juga membahayakan diri mereka karena rawan akan kejahatan, pelecehan, dan bahaya lainnya. Keuntungannya adalah membuat para migran menjadi lebih terorganisir untuk memasuki Kolombia dan meningkatkan PDB real Kolombia. Dampaknya adalah kondisi politik, sosial, ekonomi semakin memburuk karena meningkatnya jumlah orang yang bermigrasi. Kebijakan yang keempat adalah pembentukan kelompok khusus migran sebagai lembaga keamanan di Kolombia. Pembentukan kelompok khusus migran merupakan sebuah upaya dari pemerintah Kolombia di bidang keamanan. Keuntungannya memberikan perlindungan dari berbagai ancaman kejahatan dan dapat diberdayakan untuk memperjuangkan hak asasi mereka. Dampaknya memungkinkan terjadinya konflik dengan kelompok masyarakat lokal di Kolombia. Kemudian kebijakan yang terakhir adalah melakukan pembatasan terhadap para migran Venezuela yang masuk. Keuntungannya adalah meminimalisir terjadinya konflik dalam negeri dan meminimalisir pengeluaran negara. Dampaknya dari kebijakan ini adalah memungkinkan terjadinya konflik di perbatasan karena banyak para migran yang berbondong-bondong menerobos masuk. Oke, jadi alternatif yang diambil adalah kerjasama pemerintah dengan organisasi lokal dan internasional, kemudian pemberlakuan kartu mobilitas perbatasan sebagai fasilitas migrasi ke Kolombia, dan pembentukan kelompok khusus migran sebagai lembaga keamanan di Kolombia. Karena ketiga opsi tersebut kini sudah diadopsi oleh pemerintah Kolombia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Kolombia terhadap krisis Venezuela dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama ideologi politik. Presiden Kolombia Gustavo Petro berpendapat agar Venezuela kembali paham hak asasi manusia antar Amerika. Ini mempengaruhi kebijakan luar negeri. Yang kedua ada keamanan sosial. Kolombia terlibat untuk menjaga stabilitas di sekitarnya, mengurangi ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Krisis Venezuela mempengaruhi ekonomi regional, mendorong Kolombia untuk terlibat dalam penanganan krisis. Yang keempat ada pengaruh dalam politik internasional. Tekanan dari kelompok politik di dalam negeri mempengaruhi kebijakan luar negeri Kolombia. Oke teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang faktor eksternal dari kebijakan politik luar negeri di Kolombia. Yang pertama dipengaruhi oleh negara-negara asing. Pengaruh dari negara asing seperti negara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina mempengaruhi kebijakan politik luar negeri di Kolombia. Yang kedua yaitu strategi dari Amerika Serikat. Pendekatan Amerika Serikat oleh Venezuela dapat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri di Kolombia. Yang ketiga yaitu adalah tekanan internasional. Komunitas internasional menekan Kolombia untuk mendukung migran dan juga pengungsi-pengungsi asing lainnya. Dan yang keempat adalah dinamika regional. Dinamika regional atau implikasi regional krisis yang ada di Venezuela juga mempengaruhi terhadap kebijakan politik luar negeri di Kolombia. Kemudian secara sederhana, kebijakan politik luar negeri di Kolombia dipengaruhi oleh stabilitas dan juga ekonomi internal, kemudian pandangan masyarakat, kemudian tekanan internasional, dinamika regional atau implikasi regional, dan juga pengaruh dari negara-negara asing lainnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai faktor eksternal dari kebijakan politik luar negeri dari aku.
beberapa dampak yang mempengaruhi kebijakan terhadap situasi internasional dan juga domestik. Yang pertama ada dampak biasa, dampak negatif yaitu keterlibatan Kolombia dapat mempengaruhi keamanan regional. Krisis di Venezuela berdampak pada stabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat pembatasan perdagangan atau sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Venezuela dapat mempengaruhi perekonomian Kolombia. Dan yang kedua ada dampak positifnya, pemberian bantuan kemanusiaan, dukungan diplomatik untuk solusi damai, serta upaya kerjasama regional untuk menangani krisis tersebut. Yang kedua ada dampak jangka panjang. Dalam dampak negatif, kondisi ini dapat mempengaruhi kolaborasi ekonomi, keamanan, dan diplomatik antara kedua negara untuk waktu yang lama. Dan dampak positifnya menciptakan stabilitas regional yang berkelanjutan, dukungan terus-menerus dalam upaya perdamaian, pembangunan institusi, dan pemulihan ekonomi di Venezuela. Dapat meningkatkan kesejahteraan di kedua negara dan mengurangi tekanan kemanusiaan. Yang ketiga ada dampak domino effect. Yang pertama dampak negatifnya, kebijakan Kolombia dapat mendapatkan reaksi negatif dari krisis keamanan kemanusiaan yang meluas. Kemudian beberapa negara atau blok regional menentang langkah-langkah Kolombia sehingga dapat menciptakan ketegangan di tingkat internasional. Dan dampak positifnya adalah dapat merangsang langkah-langkah berupa dari negara-negara tetangga menciptakan koalisi regional untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mendorong dialog multilateral untuk mencari solusi berkelanjutan. Dari apa yang sudah disampaikan, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah krisis di Venezuela mempengaruhi kebijakan luar negeri Kolombia secara signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Kolombia seperti ideologi politik, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan pengaruh dalam politik internasional turut membentuk langkah-langkah Kolombia dalam menangani krisis tersebut. Begitu juga dengan faktor-faktor eksternal, termasuk pengaruh negara asing, strategi Amerika Serikat, tekanan internasional, dan dinamika regional yang ikut memainkan peran dalam pembentukan kebijakan Kolombia terhadap Venezuela. Dampak kebijakan Kolombia dapat dirasakan dalam skala biasa dan jangka panjang. Secara positif, Kolombia dapat memberikan bantuan kemanusiaan, dukungan diplomatik, dan kerjasama regional untuk menangani krisis. Namun, dampak negatif juga mungkin terjadi, termasuk pengaruh negatif terhadap keamanan regional, pembatasan perdagangan, dan reaksi negatif dari krisis kemanusiaan yang meluas. Kebijakan Kolombia memiliki dampak domino, baik positif maupun negatif. Kolombia dapat menjadi pemimpin dalam merangsang langkah-langkah serupa dari negara-negara tetangga dan menciptakan koalisi regional untuk menangani krisis tersebut. Namun sebaliknya, tindakan Kolombia juga dapat menimbulkan kesenjangan di antara internasional dan merembet ke negara-negara tetangga, menciptakan dampak kemanusiaan yang lebih luas.